Sahabat Excellent, pada episode kali ini The Magic of ICT akan membahas tentang desktop virtualization. Desktop virtualization cukup mulai dikenal di Indonesia dan sangat beruntung pada hari ini kami berhasil menghadirkan Bapak Hengkianto Cokro Adiguno dari PT Megatronics ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Hengki. Apa kabar Pak Hengki? Baik. Ya, Pak Hengki bicara tentang desktop virtualization, teknologi apa yang sudah berkembang dari dulu sampai sekarang yang Bapak bisa ceritakan kepada sahabat Excellent? Ya, sebetulnya pada dasarnya dengan semakin orang-orang secara umum mengetahui komputer lebih mendalam, maka tambah banyak orang menyadari bahwa komputer yang dipakai itu sebetulnya dayanya hanya sedikit saja yang dipakai. Jadi mubazir, ibarat orang membuka air keran tapi tidak untuk cuci tangan misalnya gitu ya, menyalakan lampu di siang hari. Semakin banyak orang menyadari bahwa hal-hal yang terbuang percuma itu sayang, karena di pihak lain sebetulnya akan banyak orang yang sangat membutuhkan air di tempat lain misalnya, atau penerangan di tempat lain. Demikian juga dengan komputer. Sebetulnya komputer yang kita pakai sehari-hari kira-kira 60-70% itu dayanya tidak terpakai. Nah, jadi prosesor dipacu semakin cepat, tetapi perkembangan aplikasi perkantoran atau aplikasi pada umumnya itu tidak memakai kemampuan prosesor sedemikian besar. Nah, ada tentu komputer-komputer yang memakai daya demikian besar, misalnya untuk rendering, untuk game online atau game 3 dimensi, itu mungkin bahkan perlu yang sangat cepat ya. Tapi kalau dipakai di perkantoran pada umumnya itu tidak sedemikian banyak, sehingga berangkat dari itu maka orang-orang melakukan penelitian bagaimana kelebihan daya yang ada ini kita bagikan untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang lain. Ini juga dari situ idenya adalah untuk efisiensi, juga mulai dengan orang-orang yang akan lebih memperhatikan mengenai green ya, hijau, semua ingin memakai daya yang lebih kecil, kemudian sampah yang lebih kecil, kalau bisa semakin yang terbuang ini menjadi sedikit. Nah, berangkat dari itu maka konsep virtual itu lahir. Jadi sebetulnya bukan hardware, malah lebih didominasi software. Intinya adalah bahwa user yang ada ini bisa memakai hardware dengan minimum sekali, atau bahkan komputer yang bekas, katakanlah seperti itu, bukan bekas dalam arti membeli komputer bekas, tapi komputer yang sudah ada, yang sudah ketinggalan, bisa dimanfaatkan untuk teknologi yang sekarang sedang berjalan. Jadi kalau contoh saja ada OS yang dulu tidak bisa menjalankan aplikasi tertentu, misalnya tidak bisa untuk multimedia, kemudian OS-nya harus di-upgrade. Nah, kalau dengan virtual ini yang di-upgrade cukup satu, ya cukup di hostnya saja, tapi yang bisa menikmati ya bisa puluhan, bahkan bisa ratusan, dan implementasinya akan menjadi cepat. Mulai dari daya yang diirit, implementasinya lebih cepat. Kenapa implementasinya lebih cepat? Karena OS yang dipasang satu, aplikasi yang dipasang satu, tapi bisa di-share untuk sebanyak orang tersebut, dengan seolah-olah kita mempunyai desktop di masing-masing mejanya sendiri ya. Kemudian dengan sendirinya maintenance-nya menjadi sedikit
Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebetulnya masing-masing di posisi pemakainya itu hardware-nya sedikit sekali. Bahkan ada yang memang sengaja di-develop itu tidak ada prosesornya, yang dikenal dengan zero thin client. Itu bahkan tidak ada prosesornya. Karena tidak ada prosesornya, tidak ada memorinya, maka tidak menimbulkan panas. Karena tidak menimbulkan panas, maka tidak diperlukan Dan energi yang besar, dan tidak diperlukan fan sehingga mengurangi berisik, kira-kira gitu ya. Baik, sangat menarik sekali penjelasan Bapak tentang desktop virtualization ini. Kami akan lanjutkan lagi setelah break komersial berikut ini.